أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala hari ini kita akan melanjutkan program dari Pijarmu Cikarang, yaitu pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang kami singkat dengan petik, pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan insyaallah ta'ala hari ini akan menjadi petik yang ke-32 dan kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama yaitu ilmu shorof dari ayat tersebut, lalu kemudian ilmu nahwu dari segi i'rab, baru kita nanti akan sama-sama atau akan kami bacakan tafsir dari ayat tersebut insyaallah ta'ala. Baik untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, wa ma hum bimumin. Baik, yang pertama dari segi ilmu shorof, di sini ada beberapa kata yang bisa kita bedah, yaitu yang pertama kata yaqulu. Yaqulu ini adalah sigoh dari fi'il mudhari ma'lum, asalnya tentu sulasi mujarrad, binanya adalah bina mu'tal ajwaf, ajwafnya ajwaf waw, yaqulu. Domir pada kata kerja ini adalah domir huwa, qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul qila yuqalu. Lalu kata yang kedua ada kata amanna, amanna. Amanna ini adalah sigoh fi'il madhi maklum dengan domir nahnu, dengan domir nahnu. Ini asalnya adalah sulasi mazid, sulasi mazid dari wazan af'ala yuf'ilu. Amana yu'minu, amana yu'minu imanan, mu'minun mu'manun amin, la tu'min umina yu'manu. Dari af'ala yu'ilu if'alan, mu'ilun muf'alun af'ila tuf'il, uf'ila yuf'alu. Lalu yang berikutnya ada kata bimu'minin, nah ini mu'minin, mu'minin ini adalah sigo isim fa'il dari kata amana yang tadi, mu'minin, Jadi sigoh isim fa'il amana yu'minu imanan mu'minun. Nah, di situ mu'minun. Lalu kenapa di sini jadi mu'minin? Nah, ini kaitannya dengan ilmu nahwu, Jadi mu'minin di sini dari segi jumlah isim itu dia jamak, jamak mu'minin, asalnya adalah mu'minun. Taib, untuk dari segi ilmu nahwu kita akan bahas i'rabnya, Di sini ada kata wa minan nasi, waw ini adalah waw al-waw istinafiyah, istinafiyah yaitu waw untuk permulaan kalimat. Lalu mina di sini harfu jar, an-nasi majrurun bi min, Nah, ini jar majrur di sini kita bisa sebutkan sebagai khobar muqaddam, fi mahalli raf'in khobar muqaddam.
ya. Lalu ada kata man di sana. Man di sini ya kedudukannya adalah sebagai ismun mausulun ya. Ismun mausulun fi mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada muakhar ya. Jadi ini bisa kita katakan man di sini sebagai mubtada muakhar ya, meskipun nanti mungkin teman-teman akan mendapati i'rab yang lain memang ada ya, i'rab yang lainnya, hanya ini kita ambil yang mungkin lebih umum ya, lebih umum. Jadi minanas di sini dia jar majrur ya fi mahalli raf'in khobar muqaddam, dan man di situ adalah isi mausul ya, mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada muakhar ya. Lalu ada kata yaqulu ya, yaqulu di sini fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih ya. Lalu dia juga sebagai silatul mausul ya, karena ada man sebagai isim mausul, maka yaqulu di sini sebagai isim mausul la mahallahu minal i'rab ya. Lalu mana ininya, mana fa'il dari fi'il yaqulu, fa'ilnya dhamirun mustatirun fi ya, jawazan taqdiruhu huwa ya, hakada yang udu ala man, hakada yang udu ala man. Ini ada kata amanna, yaitu fi'lun madin mabniyun ala sukun ya, ala sukun ya. Suma na-nya di situ, jadi di tasdidin ada dua nun ya, na wana gitu ya, kita bilang wana dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Jadi fa'ilnya amana itu ya, na-nya itu ya nahnu ya, dia bentukan dari nahnu, amanna gitu ya. Amanna di sini statusnya adalah fi mahalli nasbin naqul maqulul qawli ya, maqulul qawli. Jadi dia adalah isi dari yaqulu gitu. Jadi kita bilang maqulul qawli, dan maqulul qawli itu i'rabnya adalah nasab. Jadi fi mahalli nasbin maqulul qawli, hakana. Lalu ada kata billahi, alba harfu jar ya, alba. Lalu Allah lafzul jalalah ya, sebagai majrur ya, isim majrur bil ba'i, naqul lafzul jalalah ya. Ingat ya, ihwa kalau kita mau mengirab lafaz Allah jangan lupa kita sebutkan lafzul jalalah ya. Jadi kenapa? Karena yang kita irab itu lafaznya ya, bukan Allahnya, hakada wallahu a'lam. Lalu ada kata wabil yaumil akhiri, wa-nya di situ adalah harfu atfin, bil yaumi jar majrur ma'tuf ya kepada billahi. Lalu al yaum di sini juga sebagai man'ut ya, ai mausuf, man'ut ai mausuf. Al akhir di sini sebagai na'tun bagi al yaum. Lalu wa ma hum bimu'minin ya. Ya, lalu ada kata wa ma hum bimu'minin ya, wa ma hum bimu'minin. Wa di sini adalah waw haliyah ya, waw keadaan, dalam keadaan ya. Dan ma di situ adalah ma nafiyah hijaziyah ya, nafiyah hijaziyah ta'malu amalah laisa. Jadi ma di sini beramal sebagaimana amalannya laisa ya, naqul nafiyah hijaziyah ya. Jadi dia beramal seperti amalan laisa ya. Ingat ya, laisa itu adalah akhwat dari kan ya, dia merofakkan isimnya ya, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Maka hum di sini adalah dhamirun munfasirun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in ismu ma gitu ya, ismu ma, isimnya ma ya. Lalu bimu'minin alba jar harfu jarin summa mu'minin ya, majrurun bil ba ya, majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya'u niyabatan anil
kasrati li'annahu apa? Li'annahu jama' mudzakkar salim. Ya, jama' mudzakkar salim nasab dan jarnya bil ya, kata ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukup dari segi nahwu. Nah, sekarang kita masuk ke tafsir dari ayat tersebut ya. Baik, perhatikan di sini ya, an-nifaqu qala al-musannif rahimahullah taala, an-nifaqu huwa izharul khairi ya, kemunafikan maknanya adalah menampakkan kebaikan ya, huwa izharul khairi wa israrus syarri ya, dan menyembunyikan keburukan, wa huwa anwaun, dan an-nifaq itu ada beberapa macam. Yang pertama i'tiqadiyun ya, kemunafikan dari segi keyakinan, wa huwa alladzi yakhludu sahibuhu finnari ya. Kemunafikan secara keyakinan adalah sesuatu yang menyebabkan pelakunya kekal finnari, di dalam neraka. Lalu yang kedua ada jenis kemunafikan amaliyun ya, amaliyun atau secara zohir saja ya, secara zohir, secara amal ya. Wa huwa min akbari dzunubi, dan dia di antara dosa besar ya. Jadi kemunafikan ini kalau dari segi keyakinan dia menyebabkan kekal di dalam neraka, tapi kalau secara amaliyah saja atau saja dia termasuk dosa yang besar ya. Kama sayati tafsiluhu fi maudhihi, insyaallah nanti akan dijelaskan secara rinci pada waktunya insyaallah ya. Wa hadza kama qala Ibnu Juraijin, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Juraij ya, al-munafiqu, orang munafik itu yukhalifu qawluhu fi'lahu, ucapannya tidak sama dengan perbuatannya, wa sirruhu alaniyatahu, dan yang tersembunyi di dalamnya tidak sama dengan yang ia tampakkan di luarnya, wa madkhaluhu makhrajahu ya, dan yang di dalam diri, yang di dalamnya itu menyelisih yang di luarnya, wa mashhaduhu maghibahu, dan yang tampak itu tidak sama dengan yang tidak tampaknya, yang tersembunyi ya. Jadi itu pengertian munafik ya dari Ibnu Juraij ya, tentang munafik. Jadi ya tidak sama dengan apa yang dia sembunyikan dengan yang dia tampakkan ya, atau diperjelas lagi tadi ya, menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Ini penting catat ya, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ini garis perlu digarisbawahi itu ya. Wa innama, dan hanya saja nazalat sifatul munafiqina fi suwaril madinati ya, sifat-sifat orang-orang munafik ya itu ada di zaman-zaman Madinah ya, di masa Madaniyah ya, fiswaril Madaniyah fiswaril Madaniyah, di zaman atau di era Madinah ya. Kenapa? Limadza li anna Makkah lam yakun fiha nifaqun ya, karena selama periode Mekah tidak ada kemunafikan, bal kana khilafuhu, akan tetapi kebalikannya. Minan nasi man kana yudhirul kufra mustakrohan ya. Di antara manusia di zaman Mekah itu ada yang menampakkan kekafiran karena terpaksa ya. Wa huwa fil batini mu'minun ya, akan tapi di dalam batinnya dia seorang yang mukmin. Nah, ini tadi yang Anda sampaikan, kenapa kita harus tegaskan bahwa kemunafikan adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Itu yang perlu dicatat tuh ya. Kenapa? Karena di masa Mekah itu memang antara amal dan batin beda, akan tetapi dibalik ya, menampakkan keburukan padahal dia dari segi batin dia orang baik gitu, karena terpaksa ya. Jadi perhatikan baik-baik, orang munafik itu berbeda antara luar dengan dalam
dalam artian menampakkan keburukan menampakkan kebaikan dengan menyembunyikan keburukan. Jadi di situ perbedaannya ya. Menampakkan kebaikan dengan menyembunyikan keburukan. Itu poin penting dicatat ya. Lalu kita lanjutkan. Falamma, kita pindah sini ya. Nah, di sini. Falamma hajara Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ilal Madinah, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, wa kana bihal ansaru minal ausi wal khazraji ya. Di sana di Madinah itu ada suku ada orang Ansor ya, dari suku Aus dan Khazraj. Wa kanu fi jahiliyatihim ya, dan saat itu mereka berada dalam masa jahiliyah. Apa bentuknya? Ya'budunal asnama, mereka saat itu menyembah patung-patung. Ala tariqati musyrikil arabi ya, sebagaimana orang-orang musyrik Arab ya, menyembah patung. Wa bihal yahudu, dan di sana juga di Madinah ada kaum Yahudi min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab, ala tariqati aslafihim ya, mereka berkeyakinan sebagaimana pendahulu mereka ya, memiliki sebagaimana pendahulu mereka. Wa kanu ya, wa kanu salasa qabail ya, wa kanu salasa qabail, dan adalah orang-orang Yahudi di Madinah itu ada 3 kabilah ya, salasa qabail. Banu Qainuqa ya, yaitu Bani Qainuqa hulafaul Khazraj ya. Jadi Bani Qainuqa adalah sekutunya dari suku Khazraj ya, hulafaul al Khazraji ya. Wa Banu Nadir, dan Bani Nadir ya. Jadi yang kedua ada Bani Nadir dari Yahudi. Wa Banu Quraidah ya, wa Banu Quraidah, dan Bani Quraidah. Siapa Bani Quraidah? Khulafaul Ausi ya, Khulafaul Ausi. Bani Quraidah itu bersekutunya kepada suku Aus ya. Jadi Bani Qainuqa dari Yahudi bersekutu dengan Khazraj, sedangkan Bani Quraidah bersekutu dengan suku Aus ya, dari Ansor. Falamma, dan maka tatkala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang al-Madinata, ke Madinah gitu ya, al-Madinata, ke Madinah. Wa aslama man aslama, maka masuk Islamlah orang-orang yang masuk Islam, minal ansori, dari kaum Ansor, min qabilatail Ausi wal Khazraji, dari 2 kabilah yaitu kabilah Aus dan Khazraj ya. Wa qalla man aslama minal yahud ya, dan sedikit sekali yang masuk Islam dari golongan Yahudi ya, illa Abdullah bin Salam ya, illa Abdullah bin Salam ya, kecuali hanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu ya. Walam yakun idzaka nifaqun aidon, saat itu pun masih belum ada kemunafikan ya, li'annahu, dikarenakan lam yakun lil muslimina ba'du syaukatun tukhafu ya. Kenapa tidak ada kemunafikan? Karena ya, kaum muslimin saat itu juga belum memiliki sesuatu yang berpengaruh ya, yang disegani gitu ya. Jadi meskipun Rasul sudah sampai ke Madinah saat itu masih belum ada kemunafikan. Kenapa? Karena kaum muslimin belum memiliki sesuatu yang disegani gitu ya. Lalu mana tadi? Ya, bal qad kana, kita pernah ya biar lebih enak. Bal qad kana alaihi salatu wassalam ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'al yahuda wa qabaila katsiratan ya, berdamai, hidup rukun dengan kaum Yahudi dan kabilah-kabilah ya yang banyak.
min ahya'il Arab, dari suku-suku dari bangsa-bangsa Arab ya, hawalail Madinah ya, di sekitaran Madinah hakata ya. Jadi saat itu Rasul masih biasa-biasa saja ya, masih biasa-biasa saja dan masih belum ada kemunafikan. Perhatikan ya. Ya. Lalu sebentar. Falamma kanat waqa'atu badrin ya, badrin falamma kanat waqa'atu badril uzma ya, maka tatkala terjadi peristiwa Badar Kubro. Nah, nanti ini kalau yang tahu sejarahnya ada Badar Subro, ada Badar Kubro gitu ya. Nanti kita nggak bahas di sini ya. Tatkala terjadi peristiwa Badar Kubro, perang Badar Kubro, wa adharallahu kalimatahu, dan Allah menampakkan kalimatnya dengan kemenangannya tentu ya. Wa a'azzal islama wa ahlahu, dan Allah memuliakan Islam dan pemeluknya. Nah, mulai saat ini perhatikan ya. Qala Abdullah bin Ubay ya bin Salul ya, berkata Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Siapa Abdullah bin Ubay ini siapa? Wa kana ra'san fil Madinah ya. Dia dahulunya adalah pemimpin di Madinah. Wa huwa minal Khazraji, dan dia dari suku Khazraj, dari kabilah Khazraj. Wa kana Taifatain, dan dia juga saat itu adalah pemimpin dari dua kabilah ya, dari Khazraj dan Aus ya. Fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Sebentar kita lihat dulu. Nah ini. Wa kanu, dan mereka saat itu qada azamu, telah berazam, telah bertekad ala an yumallikuhu, hendak menjadikan dia seorang raja, alaihim, untuk mereka ya. Faja'ahumul khairu ya, ketika hal itu hendak mereka lakukan, lah tiba-tiba datanglah kebaikan kepada mereka, yaitu apa? Al-Islam. Wa aslamu, lalu mereka masuk Islam ya. Mereka siapa? Ingat, mereka orang-orang yang tadinya hendak mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin ya. Jadi aslamu, mereka masuk Islam. Wastaghalu anhu ya, dan mereka sibuk nih dengan Islam ini ya, sehingga lupa atau tidak membatalkan gitu ya, membatalkan sehingga mereka tidak jadi menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin mereka gitu ya. Fa baqiya fi nafsihi minal Islam ya wa ahlihi ya. Fa baqiya fi nafsihi minal Islami wa ahlihi, maka tinggallah dirinya seorang dan beberapa pengikutnya ya, yang tidak mau masuk Islam ya. Falama kanat waqatu badr ya, waqatu badrin, maka tatkala terjadi peristiwa Badar ya, Badar Kubro, qala Abdullah bin Ubay berkata, hadza amrun qad tawajjaha ya. Jadi ketika terjadi Badar Kubro, yaitu umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Ubay berkata, ini sudah jelas nih kemana arahnya Muhammad ini. Yaitu dia berpikir apa? Muhammad ini ingin berkuasa di Madinah. Nah, di situ ya. Jadi mulai setelah terjadi Badar Kubro, Abdullah bin Ubay berasumsi bahwa umat Islam ini punya tujuan datang ke Madinah, yaitu untuk berkuasa. Nah, ini pikirannya dari Abdullah bin Ubay. Lalu ini kita pindah dulu. Nah ini ya, ya ini. Fa'adharad dukhula fil islami ya, maka Abdullah bin Ubay menampakkan dia masuk Islam, menampakkan dirinya bahwa dia memeluk Islam, masuk Islam. Wa dakhala ma'ahu tawaifu mimman huwa ala tariqatihi wa nihlatihi
ya, wa akharuna min ahlil kitabi, ya. Maka sejak saat itu dia menampakkan masuk Islam beserta orang-orang yang mendukungnya. Wa min yang mendukungnya atau yang sepemikiran dengannya. Ya, wa akharuna min, dan juga dari beberapa golongan ahli kitab. Ya, masuk Islam, menampakkan diri masuk Islam, menerima Islam gitu ya. Famin sama, dan mulai dari sanalah wujidan nifaqu, ada kemunafikan, fi ahlil madinati, di penduduk Madinah dan dari sekitarannya, minal a'robi, dari orang-orang Arab Badui. Hakata. Perhatikan, jadi disinilah mulai pertama kali muncul kemunafikan dalam Islam, dan tokoh utamanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini perlu dicamkan ya. Jadi tokoh munafik pertama dalam Islam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini fa ammal muhajiruna falam yakun fihim ahadun yuhajiru mukrohan, ya. Namun di kalangan muhajir tidak ada seorang pun yang tidak ada satupun kemunafikan, ya. Karena kenapa? Lam yakun fihim ahadun yuhajiru mukrohan, karena di antara mereka nggak ada yang hijrahnya terpaksa, dipaksa nggak ada yang hijrah itu dipaksa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi melainkan kemauan mereka sendiri. Bal yuhajiru, ya, bahkan mereka berhijrah, fayatruku malahu, dengan meninggalkan hartanya, wa waladahu, anaknya, wa ardohu, dan tanahnya, rogbatan fima indallahi, hanya mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah, fiddaril akhirah, di hari akhirat. Itu ya. Jadi di kalangan muhajirin tentu tidak ada kemunafikan, tidak ada yang berpura-pura. Mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan keikhlasan, hanya mengharap apa yang ada di sisi Allah di hari akhir. Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan di sini. Qala Muhammad bin Ishaq, ya, berkata Muhammad bin Ishaq. Nah, ini teman-teman kalau mau baca kitab sejarah juga boleh nih ya, kitab sirah yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq ya. Hadatsani Muhammad bin Abi Muhammad, ya, berkata menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimata, dari Ikrimah au Sa'id, ya, au Sa'id bin Jubair, atau dari Sa'id bin Jubair, ya, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, ya. Jadi berpendapat, ya, Muhammad bin Ishaq berpendapat tentang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ibnu Ishaq berkata tentang ayat ini, yakni artinya, maknanya, al munafiqina minal ausi wal khazraj. Ayat ini bercerita tentang kabilah Aus dan Khazraj, ya, menceritakan tentang Aus dan Khazraj. Wa man kana ala amrihim, ya, dan juga termasuk orang-orang yang yang serupa dengan mereka, ya, ala amrihim, ya. Jadi yang dimaksud orang munafik pada ayat ini menurut Ibnu Ishaq adalah tentang kisah Aus dan Khazraj, ya, yang berpura-pura masuk Islam, dan orang-orang yang serupa dengan mereka. Ya. Wa kadza fassaraha bil munafiqin minal ausi wal khazraji Abul Aliyah, ya, wal Hasan wal Qatadah wasuddi, ya. Dan seperti ini juga lah para ulama, termasuk Abul Aliyah, Al Hasan, Qatadah, dan As-Suddi memaknai munafik pada ayat ini, yaitu Aus dan Khazraj, orang munafik Aus dan Khazraj yang mengikuti langkah-langkah mereka. Perhatikan ya.
Dari tafsir ini kita mengetahui tokoh munafik pertama. Dan tentang siapa ayat ini bercerita, yaitu tentang orang-orang munafik Aus dan Khazraj, ya, dan yang mengikuti mereka. Sudah paham soalnya? Baik, kita lanjutkan. Walihada, dan oleh sebab inilah nabahallahu subhanahu ala sifatil munafikin. Allah memperingatkan, mewarning kita, menjelaskan Allah mengingatkan kita, ya, memperingatkan kita tentang sifat-sifat orang munafik, ya, li alla yaghtarra bi dhahiri amrihim al mu'minun, agar hendaknya orang-orang yang mengaku beriman tidak tertipu, tidak terpedaya dengan apa yang tampak dari mereka atau yang mereka tampakkan. Ya, jadi jangan kita orang yang mengaku beriman tuh masih bisa tertipu. Oh, ini kan orangnya tetap baik. Apa buktinya tuh? Ucapannya seperti itu. Gitu ya. Tidak, Allah memperingatkan kita, ya, tentang apa-apa yang ditampakkan oleh orang-orang munafik. Fayaqa'u lidzalika fasadun aridun min adamil ihtirazi minhum. Ya, jadi Allah peringatkan kita agar tidak tertipu dengan apa yang orang-orang munafik tampakkan, sehingga jadi Allah peringatkan kita untuk jangan meniadakan kewaspadaan atau kehati-hatian, ya, dengan apa yang ditampakkan oleh orang-orang munafik, sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang luas. Nah, perhatikan ya, Allah peringatkan kita. Wa min i'tiqadi imanihim, ya, wa hum kufarun, ya, dan jangan juga kita meragukan keyakinan keimanan mereka, ya, wa hum kufarun, padahal mereka itu sesungguhnya kafir di mata Allah Subhanahu wa taala, ya, fi nafsil amr, ya. Jadi jangan kita tertipu, ya, dengan apa yang mereka tampakkan, dan status keimanan mereka, ya. Jadi orang yang munafik itu di sisi Allah sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kafir, gitu ya. Jadi kita jangan tertipu dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka nyatakan, ya. Kita harus waspada. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita wa hadza minal mahdzuratil kibari. Ini adalah peringatan yang besar, minal mahdzuratil kibari, peringatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. An yadhunna li ahlil ini sebenarnya ada yang kurang tepat, ya, li ahlil fujur, ya, li ahlil fujur, laisa li ahlil kubur, ya. An yadhunna li ahlil fujuri khairun, ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk jangan berprasangka baik kepada ahli maksiat, ya. Ini sebenarnya al-fujur, ya, laisa li ahlil kubur, ya. Mungkin di sini ada kurang tepatnya, li ahlil fujur, ya. Ini kalau kita merujuk pada kitab insyaallah, ya. Jadi untuk tidak berprasangka baik dengan orang yang ahli maksiat. Nah, ini kan kita sering dengar, mungkin jangan berprasangka buruk dulu, gitu kan. Coba tahu di dalam hatinya, ya. Jadi kalau memang sudah jelas, ya, ya, ada orang-orang yang menampakkan kebaikan, padahal kita tahu bahwa dia track recordnya, sejarah yang kita tahu bahwa dia adalah orang yang tidak suka dengan syiar-syiar Islam, lalu tiba-tiba suatu saat dalam kondisi tertentu dia berubah
ya, menyatakan menampakkan kebaikan ini perlu diwaspadai, kan ya. Jadi kita tidak menyatakan belum tentu loh, jangan berprasangka buruk dulu, tidak ya. Jadi tapi kita perlu waspada terhadap orang-orang yang seperti itu ya. Jadi ini disampaikan di sini minal mahdhuratil kibar ya, dari termasuk peringatan yang besar ya, untuk tidak berprasangka baik kepada orang-orang yang ahli maksiat ya. Faqala ta'ala ya, maka Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin ya. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Ayyaquluna dzalika qaulan laisa wara'ahum syai'un ya, laisa wara'ahum syai'un akhar ya, atau mereka berkata demikian ya, padahal tidak ada sedikit pun di hati mereka keimanan, ya. Tidak ada sedikit pun di hati mereka keimanan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza ja'akal munafiquna qalu, apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka berkata nashhadu innaka la rasulullahi ya, innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluh ya. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu dan mereka berkata kami bersaksi bahwa engkau sesungguhnya benar-benar Rasulullah ya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulnya ya. Ai innama yaquluna dzalika idza ja'uka faqatta ya, mereka berkata seperti itu hanya jika mereka ada di hadapanmu saja, la fi nafsil amr ya, bukan ucapan sesungguhnya. Walihada yu'akiduna syahadah, oleh karena itu mereka menegaskan persaksian ya, bi anna ya, dengan anna, wala bi anna wala mit taukid, dan dengan lam taukid ya, fi khabariha, pada khabarnya gitu ya. Jadi mereka itu Allah mengetahui hal tersebut justru karena mereka bersaksi dengan menambahkan anna dan lam taukid sekaligus ya, supaya meyakinkan. Jadi dengan cara itu sebenarnya mereka menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak beriman ya, dengan berpura-pura menambahkan penegasan dalam syahadat mereka, dalam pengakuan mereka. Ini apa yang disampaikan ya dalam ayat ini. Jadi untuk mengelabui orang-orang beriman, mereka bersyahadatnya dengan ditambahkan lam taukid dan anna ditaukid ya. Ini huruf-huruf taukid semuanya, kalau antum insyaallah yang belajar nahwu paham insyaallah taala ya. Jadi ini bukti ya, ayat ini membuktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya dusta ya, tidak ada di dalam hati mereka. Akadu amrohum ya, mereka menegaskan hal tersebut. Qalu, mereka berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami benar-benar kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Walaisal amru kadzalik ya, walaisal amru kadzalik, dan nyatanya tidak demikian ya. Walaisal amru kadzalik kama kadzabahumullahu ya, sebagaimana Allah mengingkari, mendustai fi syahadatihim, akan persaksian mereka, akan syahadat mereka, wa fi khabarihim, dan keterangan mereka ya, wa fi khabarihim hada, dan pada apa yang mereka nyatakan ini ya, bin nisbati ila i'tiqadihim ya, berkenaan dengan keyakinan mereka ya, berkenaan dengan keyakinan mereka ya, atau keimanan mereka,
biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya, dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah juga bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik adalah benar-benar pendusta atau para pendusta. Wa biqaulihi, dan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bimumin, ya, dan sungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala akan keimanan dan keyakinan orang-orang munafik bahwa sesungguhnya mereka pendusta, ya, dan mereka itu bukan termasuk orang-orang yang beriman, ya, masalah. Baik ya, jadi ini adalah tafsir ya dari surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-8, ya. Jadi di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya, yaitu apa? Yang pertama bahwa tadi, ya, Allah memperingatkan kita untuk berwaspada, ya, terhadap apa yang dinyatakan, ditampakkan oleh orang-orang munafik, ya. Jadi tadi kita mengetahui bahwa satu awal kemunafikan di era Madaniyah, di zaman Madinah, dan tokoh pertamanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gitu ya. Jadi munafik, jadi itu awal mula munculnya dan tokoh utamanya. Lalu yang berikutnya yang kita dapati dari tafsir dari pelajaran hari ini adalah karakter munafik, ya, yaitu apa? Menampakkan kebaikan dengan menyembunyikan keburukan, ya, itu. Dan yang berikutnya yang bisa kita petik adalah untuk berhati-hati, untuk berwaspada. Ingat, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berwaspada, untuk berhati-hati, untuk tidak berprasangka positif, ya, terhadap orang-orang seperti ini, ya, sehingga apa? Bisa mendatangkan kehancuran yang luas, kerusakan yang luas, ya. Bahkan Allah tegaskan, ya, mungkin kita masih sering ragu-ragu bahwa sesungguhnya orang-orang munafik seperti ini dari segi keyakinannya mereka itu tidak beriman, ya. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah memang kita tahu bahwa sesungguhnya dalam hati mereka itu keburukan? Ya, tadi, ya, kita sampaikan bahwa lihat dari track record seseorang, ya, dari sirohnya, dari rekam jejaknya. Jika pada kondisi tertentu orang tersebut berubah menjadi menampakkan kebaikan, nah ini perlu kita berhati-hati, ya. Ingat, ya, dari prinsip Umar bin Khattab juga, ya, Umar bin Khattab. Jadi karena kita ini tidak mendapatkan wahyu, maka kita melihat atau menilai seseorang berdasarkan apa yang tampak, ya. Berdasarkan apa yang tampak maksudnya apa? Untuk mengetahui ini orang betul-betul beriman atau munafik, ya, maka kita hanya bisa melihat dari track recordnya, ya. Ketika dia berubah pada kondisi tertentu, maka kita perlu waspada untuk tidak segera mempercayai bahwa oh ini orang sudah berubah, tidak, tapi diperhatikan dulu, dipantau terlebih dahulu dengan tetap berhati-hati. Lalu apakah kita bisa menjudge seseorang bahwa si A munafik, si B munafik, si C munafik, dan seterusnya? Dari kami tentu tidak, ya. Kenapa? Karena kita khawatir bahwa apa yang kita judge itu salah dan nanti akan kembali kepada kita, sebagaimana dari Rasulullah SAW. Ya, jadi kita tidak menjudge seseorang bahwa si A munafik, si B munafik, si C munafik, tidak. Yang bisa kita lakukan adalah mewaspadai orang-orang tersebut berdasarkan rekam jejaknya, sehingga kita tidak memberi amanah langsung kepadanya, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang kita kenal bahwa dia tidak suka dengan syiar-syiar Islam,
sering memojokkan Islam, ya, itu ketika dia berubah dalam kondisi tertentu, kita tidak langsung mempercayai. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap harus waspada. Ya, maka saran kami tentu bijak-bijaklah, ya. Bijak-bijaklah dalam bergaul, dalam berteman, ya. Bagaimana kita bisa bijak? Tentu diawali dengan semangat belajar ad-din, berthalabul ilmi tentu, ya. Karena kalau kita tidak mempelajari al-Islam, bagaimana kita bisa memiliki alat ukur, gitu ya. Ingat, kita tidak punya hak untuk menjudge seseorang, tapi kita punya hak untuk mewaspadai seseorang berdasarkan rekam jejaknya. Maka ingat hal ini agar apa? Jadi jangan memberikan orang-orang yang memiliki karakter kemunafikan amanah, ya, atau kita jadikan teman dekat, ya, atau yang lainnya seperti itu, ya. Ya, semoga pelajaran kita hari ini tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-8, ya, tafsir dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat baik di dunia wabil khusus di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada yang benar itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah tentu itu dari perhirapan kami. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami minta maaf kepada antum semua. Demikian kami tutup, ya, kegiatan ini dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.